Ada momen dalam hidup ketika dua dunia bersinggungan. Yang satu datang sebagai raja tua, yang satu datang sebagai penantang muda yang belum tercemar waktu. Dan ketika keduanya bertemu di ring, satu nama akan hilang dari peta kekuasaan, dan satu lagi akan naik jadi ancaman baru. Setahun sebelum pertempuran ini, Cornelius Buntrick mengejutkan dunia. Di usianya yang sudah ke-41 tahun, dia melawan Carlos Molina, petinju muda yang lincah, juara bertahan IBF kelas menengah ringan. Buntrick yang sudah banyak dianggap habis masa jayanya membungkam para peragu. Dia rebut sabuk itu lewat kemenangan angka mutlak, menunjukkan bahwa insting dan pengalaman kadang lebih tajam dari sekedar kecepatan. Sementara itu, Jermall Charlo sedang membangun reputasi sebagai penghancur diam-diam. Pada Desember 2014, dia bukan siapa-siapa, hanya petinju muda yang tak terkalahkan haus akan pengakuan. Dan malam itu, korbannya bernama Lenny Bottai, seorang petarung Italia dengan gaya agresif dan kepala baja. Tapi baja pun bisa retak jika dihantam dengan presisi dan kekuatan murni. Di ronde ketiga, Charlo mengangkat tempo saat Bottai mencoba maju. Dia menyambutnya dengan hook kiri kilat yang mengguncang keseimbangan. Sebelum Bottai sempat menarik nafas, uppercut kanan menembus ke tubuh, keras, bersih, dan mematikan. Dia berhasil berdiri, namun jelas dia terhuyung-huyung tak mampu melanjutkan pertarungan dengan kemampuan penuh. Pelatih Bottai yang melihat kondisi ini tak ragu lagi, yang kemudian handuk putih terbang tanda menyerah. 12 September 2015, tua versus muda, pengalaman versus kelaparan. Dan saat bel ronde pertama berbunyi, jawaban pun mulai ditulis dengan tinju. Ronde pertama, Buntrick langsung mencoba tampil agresif. Namun Charlo tetap tenang, menggunakan jangkauan dan kecepatannya untuk menjaga jarak. Menjelang akhir ronde, Charlo melepaskan overhand kanan yang menghantam telinga Buntrick, menjatuhkannya ke kanvas untuk pertama kali. Di ronde kedua, Charlo terus menekan dengan jab-jab tajam. Salah satu jab kirinya mendarat tepat di wajah Buntrick, menjatuhkan sang juara untuk kedua kali. Ronde ketiga menjadi penentu. Charlo melepaskan kombinasi pukulan cepat yang membuat Buntrick terhuyung dan jatuh untuk ketiga kalinya. Meskipun Buntrick bangkit, Charlo tak memberi ampun. Dengan sisa waktu kurang dari 1 menit, Charlo melepaskan jab kiri yang dihindari Buntrick, namun langsung disambut oleh hook kanan yang menghantam pelipisnya. Buntrick pun jatuh untuk keempat kalinya. Dan wasit Johnny Callas menghentikan pertarungan pada menit kedua ronde ketiga. Dengan kemenangan ini, Jermall Charlo tidak hanya meraih gelar dunia pertamanya, tetapi juga menandai awal dari dominasinya di dunia tinju. Sebuah peringatan bagi para pesaing, era baru telah tiba. Setelah merebut gelar juara dunia IBF, Jermall Charlo memulai perjalanan untuk mempertahankan sabuknya melawan petarung-petarung berbahaya. 28 November 2015, Jermall Charlo memasuki ring untuk mempertahankan gelar untuk pertama kalinya lawan Wilkie Comfort, petinju keras asal Haiti yang penuh dengan semangat.
Namun semangat itu tak cukup untuk menghadapi presisi dan kekuatan Charlo. Ronde demi ronde, Charlo menggunakan jab panjang untuk mengatur jarak dan melumpuhkan serangan Comfort. Kemudian pada ronde keempat, Charlo melancarkan serangan bertubi-tubi, memaksa Comfort jatuh ke kanvas. Comfort berusaha bangkit, namun wasit melihat Comfort tak bisa lagi melanjutkan dan menghentikan pertarungan secara resmi lewat TKO di ronde keempat. 10 Desember 2016, Jermall Charlo menghadapi penantang wajib bernama Julian Jirok William. Pertarungan ini penuh gengsi, keduanya sama-sama percaya diri, tapi hanya satu yang akan keluar sebagai raja. Di ronde kedua, ketegangan meledak. Charlo mendaratkan jab kiri tajam langsung ke dagu William. Dia pun terjatuh namun bangkit dengan cepat. Tapi momentum berubah total. Charlo pun mulai menguasai pertarungan. Ronde ketiga dan keempat berjalan ketat. Namun Charlo tetap lebih efektif dengan pukulan balasan yang bersih dan tajam. Di ronde kelima, Charlo melihat celah. Sebuah uppercut kanan menghantam dagu William dan untuk kedua kalinya Jirok jatuh ke kanvas. Dia pun bangkit lagi, tapi kini Charlo mengincar akhir. Charlo menderu maju, melontarkan kombinasi mematikan. William tak sempat merespon, dia pun jatuh untuk ketiga kalinya. Wasit tak menghitung lagi, dia pun langsung melambaikan tangan. KO kejam di ronde kelima. 29 Juli 2017, Jermall Charlo naik kelas ke divisi menengah. Lawan perdananya, Jorge Sebastian Heilan, peringkat 1 WBC saat itu. Pertarungan ini bukan sekedar uji coba. Ini adalah eliminator resmi menuju sabuk juara dunia. Sejak ronde pertama, terlihat jelas perbedaan level. Charlo tampil tajam dan penuh kontrol. Heilan yang ternyata sudah bermasalah dengan lututnya mencoba bertahan sambil sesekali melepaskan pukulan. Di ronde kedua, Charlo melepaskan uppercut kanan bersih ke dagu Heilan. Petinju Argentina itu roboh ke kanvas, terjatuh untuk pertama kalinya. Heilan bangkit, tapi jelas tak bisa bergerak bebas. Charlo tahu itu, dia pun tetap sabar, memburu celah tanpa panik. Memasuki di ronde keempat, Charlo tak mau membuang waktu. Sebuah kombinasi cepat dan akurat menghantam Heilan, membuatnya jatuh lagi. Wasit yang melihat kondisi Heilan sudah memprihatinkan, akhirnya memutuskan menghentikan pertarungan lewat TKO di ronde keempat. Dengan kemenangan ini, membuat Jermall Charlo resmi menjadi penantang wajib WBC di kelas menengah dan mengirim pesan jelas dia siap menjadi raja di dua divisi. 21 April tahun 2018, satu sabuk WBC interim sedang dipertaruhkan. Gennady Golovkin tengah sibuk dengan drama perebutan gelar, sementara WBC butuh penantang resmi.
masuklah Jermall Charlo, sang predator, dan di sudut seberang Hugo Centeno Jr., petinju jangkung dengan rekor apik dan gaya bertarung stylish. Di ronde pertama, Centeno mencoba memanfaatkan keunggulan tinggi dan jangkauannya. Namun, Charlo tak pernah peduli dengan jarak. Dia masuk dengan presisi dan tekanan konstan. Centeno pun mulai tergagap. Dia tak siap menghadapi api yang dibawa Charlo. Ronde kedua, bencana datang dengan cepat. Charlo melepaskan hook kiri lalu hook kanan yang menghantam langsung ke wajah Centeno dengan keras dan tajam dan menghancurkan. Centeno terjatuh seketika dan kali ini dia tak mampu bangkit, KO brutal di ronde kedua. Dengan kemenangan itu, Jermall Charlo resmi memegang sabuk WBC interim. Dan saat sabuk Gennady Golovkin dicopot, Jermall Charlo diangkat menjadi juara dunia WBC kelas menengah yang sah. Dari Houston, Texas ke panggung dunia, Jermall Charlo tak pernah menunggu jalan. Dia menghancurkan setiap pintu yang menghalangi. Satu demi satu mereka datang untuk keyakinan dan pulang dengan kenyataan bahwa di dunia kelas menengah ada satu nama yang tak bisa diabaikan, Jermall Hetman Charlo. Seorang juara sejati yang tidak meminta mahkota tapi merebutnya dengan tangan sendiri.